Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Hari ini kita telah masuk ke part 5, bagaimana cara merakit drone FPV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teman-teman bagaimana cara melakukan setup pada drone FPV kita. Setelah 4 part sebelumnya, bagaimana cara memasang seluruh part-part yang kita punya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan penyetingan minimal pada Betaflight-nya atau pada quad FPV rakitan kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja di sini. Ini adalah Betaflight atau konfigurator yang kita gunakan untuk melakukan penyetingan seluruh parameter-parameter pada drone FPV kita. Untuk teman-teman yang belum memiliki software ini, teman-teman bisa ke deskripsi. Di situ saya telah siapkan linknya untuk teman-teman download. Setelah teman-teman melakukan download di situ, teman-teman tinggal menjalankan sesuai apa yang saya sampaikan di sini. Pertama-tama apa sih yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman jangan lupa melakukan kalibrasi pada akselerometernya di sini. Teman-teman cukup mengklik bagian di sini. Nah, setelah dinyatakan datar, teman-teman sudah memiliki kuatnya di sini. Ini adalah gambaran posisi kuatnya saat ini. Teman-teman bisa melakukan atau menggoyang-goyangkan kuatnya teman-teman, memastikan apakah arahnya itu sesuai dengan arah yang sebenarnya. Di sini teman-teman bisa melihat arah panah pada gambar berikut di sini, dan teman-teman memastikan pula pada kuatnya teman-teman. Nah, di sini saya akan memperagakan teman-teman untuk memastikan sensor alignment-nya kita. Teman-teman juga bisa melihat video yang telah saya lampirkan juga. Teman-teman bisa mengangkatnya dan mencoba memiringkannya ke depan. Lihatlah gambar pada Betaflight konfiguratornya apakah betul mengarah ke depan, ke belakang, ke kiri, dan juga ke kanan. Jika telah sesuai dengan arah-arah yang sesuai dengan konfiguratornya, maka sensor alignment-nya teman-teman atau arahnya teman-teman itu sudah betul. Teman-teman cukup memperhatikan arah panah pada FC-nya sebenarnya. Namun sebenarnya jika teman-teman mengalami di mana arah depannya itu tidak sesuai, teman-teman sebenarnya bisa melakukan perubahan pada configuration di sini dan masuk ke board and sensor alignment. Teman-teman bisa merubah roll-nya, pitch-nya atau yaw-nya yang teman-teman rubah pada boardnya teman-teman. Nah, untuk mempermudah teman-teman pemula, alangkah baiknya teman-teman memperhatikan FC-nya teman-teman, karena di situ ada arah panahnya. Pastikan arah panahnya menghadap ke depan. Itu adalah tab setup di sini. Nah, kita langsung masuk ke tab port. Untuk teman-teman yang masih awam, pastinya tab port ini sangat membingungkan, teman-teman. Di sini ada banyak sekali USB VCP Ward 1 sampai dengan Ward 6. Nah, ini adalah fungsi di mana teman-teman harus mengingat perakitannya teman-teman. Posisi RX1, TX1, RX2, TX2, teman-teman harus mengetahui sensor-sensor mana saja penempatan part-part FPV-nya teman-teman. Di sini kita akan mengarahkan Betaflight-nya sesuai dengan ward yang teman-teman pilih. Perlu teman-teman ketahui bahwa T1 RX1 itu adalah ward 1, T2 R2 itu adalah ward 2, T3 R3 itu adalah ward 3. Nah, di sini teman-teman harus memastikan atau mengingat kembali teman-teman menyolder sensor-sensornya teman-teman itu di mana. Seperti yang telah saya rakit sebelumnya, di mana saya memiliki 3 sensor utama yang harus saya perhatikan pada wardnya di sini. Saya memiliki sebuah receiver yang saya pasang di R3 dan T3, artinya ward 3. Maka dari itu, serial RX-nya itu kita langsung aktifkan di sini, teman-teman. Karena saya memasang receivernya pada ward 3 atau R3 T3 pada boardnya. Setelah itu
apalagi yang harus kita perhatikan adalah saya telah memasang sebuah GPS. Saya memasang sebuah GPS itu pada R6 dan T6. Artinya itu adalah Ward 6. Maka di sini saya akan memilih sensor inputnya adalah GPS. Dan yang terakhir, saya juga memiliki sebuah VTX yang dikontrol menggunakan protokol ya. Nah, saya memasangnya itu di T1R1 atau UART 1. Maka saya menggunakan UART 1 ini mengambil VTX TBS Smart Audio. Nah, bagaimana caranya teman-teman memastikan protokol yang teman-teman gunakan atau VTX yang teman-teman gunakan? Teman-teman cukup mudah saja. Teman-teman cukup masuk ke deskripsi part yang teman-teman beli. Pastinya di situ akan menginformasikan ke teman-teman protokol yang digunakan oleh VTX-nya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan RAS dan menggunakan VTX TBS Smart Audio. Maka saya pilih TBS Smart Audio. Nah, di sini ada warning bahwa VTX-nya tidak di setup dengan benar. Nah, kita akan menyetingnya pada tahap VTX selanjutnya dan kita langsung lanjut saja sesuai dengan tahapan-tahapannya. Setelah kita telah memastikan seluruh part-part kita atau UART kita telah selesai, di mana RX-nya saya telah pasang, di mana GPS-nya saya telah pasang dan juga VTX-nya telah saya pasang, saya langsung lakukan save and reboot di sini. Selanjutnya kita kembali masuk ke tab port dan memastikan pilihan-pilihan kita telah tersave. Artinya telah sukses untuk disimpan oleh flight controllernya. Kita langsung lanjut lagi masuk ke konfigurasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa kita tidak akan membahas detail terkait dengan seluruh settingan-settingan yang ada di sini, karena pada dasarnya Betaflight konfigurator ini atau Betaflight versi 4.3 ini sebenarnya default setupnya itu sudah cukup bagus. Namun kita harus memastikan saja atau menyesuaikan dengan part-part yang kita punya. Maka kita hanya merubah apa yang perlu untuk kita rubah. Kita langsung lanjut ke bawah saja. Nah, di sini ada board and sensor alignment. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jika teman-teman memasang boardnya itu tidak sesuai dengan arah panah pada FC-nya teman-teman, maka board and sensor alignment-nya harus teman-teman rubah. Apakah teman-teman merubah rollnya sebesar 45 derajat ataupun mungkin 90, ataukah mungkin pitch-nya yang teman-teman rubah ataupun arah yaw-nya yang teman-teman rubah, harusnya teman-teman merubah di bagian di sini. Nah, saya langsung lanjut ke bawah teman-teman. Di sini ada arming. Tab ini memungkinkan kita untuk melakukan arming di minimum angle-nya atau minimum derajatnya. Jika dilihat di sini, ini hanya 25 derajat. Nah, jika kuatnya teman-teman berada di posisi 30 derajat pada posisi kemiringan, maka kuatnya teman-teman tidak akan bisa arming karena pilihannya di sini hanya 25 derajat. Untuk mengantisipasi ini dan settingan-settingan default, saya sangat menyarankan untuk memasukkan 180 di sini. Artinya pada saat kuat teman-teman mengalami miring sekalipun, kuatnya teman-teman bisa untuk melakukan arming. Ini penting untuk jika sewaktu-waktu teman-teman landing di keadaan situasi atau tempat yang tidak memungkinkan untuk datar, maka di sini akan membantu teman-teman untuk melakukan itu. Setelah itu saya langsung lanjut ke bawah lagi teman-teman. Nah, di sini ada other fitur ya teman-teman ya. Di sini saya mengaktifkan sebuah soft serial pada walaupun sebenarnya defaultnya juga memilih soft serial ini, maka teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan soft serial di sini. Setelah itu, teman-teman tinggal turun ke bawah. Di sini air mode-nya
aktif secara permanen. Nah, saya harus menjelaskan ke teman-teman, air mode adalah fitur yang dimiliki oleh Betaflight untuk memungkinkan teman-teman itu atau membantu teman-teman untuk tetap berada di udara. Fitur ini akan membantu teman-teman tetap melayang. Nah, untuk beberapa kasus tertentu, untuk teman-teman pemula, settingan ini tidak wajib untuk diaktifkan. Saya menyarankan untuk teman-teman menonaktifkan di sini. Karena kenapa? Karena jika teman-teman seorang pemula akan menyulitkan teman-teman untuk melakukan landing. Pada saat air mode aktif permanen, pada saat teman-teman ingin melakukan landing pada kuatnya teman-teman, itu akan loncat-loncat atau loncat kayak kodok ya. Itu akan mempersulit teman-teman untuk melakukan landing sampai teman-teman mematikan tuasnya. Untuk teman-teman yang masih pemula dan belum terlalu mengerti apa itu air mode, saya sarankan teman-teman untuk menonaktifkan di sini. Nanti saya akan memberikan teman-teman fitur di mana air mode ini dapat teman-teman matikan ataupun teman-teman nyalakan dengan menggunakan tuasnya teman-teman. Saya langsung lanjut ke tab di bawah. Di sini ada tab GPS. Karena saya menggunakan GPS yang tadinya saya pasang di Ward 6-nya kita, maka di sini saya mengaktifkannya. Nah, protokol yang saya gunakan adalah u-blox karena sesuai dengan GPS yang saya beli. Kembali lagi, jika teman-teman bingung protokol yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa membuka deskripsi part yang teman-teman beli. Pasti di situ teman-teman diberi petunjuk apakah menggunakan u-blox, NMEA atau MSP. Karena di sini saya menggunakan u-blox, maka saya pilih u-blox di sini. Untuk yang lainnya saya biarkan default. Setelah teman-teman memilih keseluruhan ini adalah settingan-settingan yang saya anggap penting dan saya langsung saja save and reboot di sini. Nah, sebelum saya masuk ke save and reboot di sini, pada sistem configuration di sini ada accelerometer, barometer dan magnetometer. Di sini mengapa saya melakukan centang ketiga di sini? Karena ketiga sensor ini saya memilikinya. Di board saya ini mendukung barometer jika baterainya dinyalakan, karena kondisi saat ini tidak terpasang maka barometernya tidak terbaca. Begitu pula dengan magnetometernya. Di sini saya memiliki sebuah GPS dengan kemampuan magnetometer juga, atau memiliki magnetometer atau kompas juga. Maka di sini saya mengaktifkan ketiganya untuk mendapatkan telemetri yang lebih akurat terkait dengan ketinggian dan juga arah panahnya. Setelah saya memastikan keseluruhannya dan teman-teman memastikan keseluruhan sesuai dengan konfigurasi atau fitur yang teman-teman punya, silakan teman-teman melakukan save di sini. Setelah teman-teman melakukan save, kembali lagi teman-teman harus betul-betul memastikan bahwa settingan-settingan yang teman-teman pilih sudah teman-teman lakukan dengan baik. Maka lakukanlah scroll sekali untuk melakukan pengecekan. Setelah teman-teman memastikan beberapa hal tersebut, kita langsung lanjut saja pada tab selanjutnya, yaitu PID tuning. PID tuning adalah tab di mana hal yang paling ribet dalam merakit sebuah drone FPV. Apalagi teman-teman yang masih pemula, ini adalah tab di mana saya sangat menyarankan untuk teman-teman tidak merubah apapun di sini, kecuali teman-teman betul-betul mengerti apa yang teman-teman lakukan. Nah, untuk Betaflight 4.3 di sini kita sudah dilengkapi dengan preset. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah koneksi internet di sini. Saya akan menyambungkan dulu internet kita dan kita akan mencoba memilih preset. Sekaligus saya akan mengajarkan bagaimana cara memilih preset tersebut. Preset adalah sebuah profil PID atau red profile PID atau apapun itu namanya. Ada banyak sekali konfigurasi yang dapat kita lakukan dengan preset yang membantu teman-teman pemula untuk melakukan penyetingan tanpa harus menyeting secara manual. Nah, setelah teman-teman memiliki koneksi internet, kita langsung masuk ke tab preset di sini. Tab preset di sini kita lakukan sesuai dengan spesifikasi drone yang teman-teman punya. Teman-teman harus mengingat part-part yang teman-teman beli apakah sesuai dengan yang kita lakukan di sini. Kita langsung sortir saja kategorinya teman-teman. Hal yang saya sarankan
hal yang penting-penting saja. Maka kita langsung saja ke tune. Nah, di sini saya merakit sebuah freestyle 5 inci atau drone freestyle 5 inci. Di sini kita memiliki beberapa settingan dan saya menyarankan untuk teman-teman untuk mencoba Superfly FPV ini karena dalam beberapa kasus tertentu saya telah mencoba ini dan beberapa settingan-settingan dari Superfly-nya ini cukup bagus untuk teman-teman coba. Silahkan klik di sebelah sini teman-teman. Nah, setelah teman-teman pilih seperti ini, di sini teman-teman memiliki sebuah option. Option di sini harus teman-teman pilih sesuai dengan settingan teman-teman. Di sini saya tidak memiliki sebuah ESC32 ataupun mungkin kostum pada firmware ESC-nya, maka RPM filternya saya nonaktifkan teman-teman. Di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan cafe motornya teman-teman atau sesuai dengan lipo teman-teman atau menggunakan headcam atau tidak. Nah, teman-teman harus memastikan 3 hal di sini. Yang pertama adalah baterai yang teman-teman gunakan, apakah menggunakan cam HD atau tidak, atau GoPro atau tidak, dan menggunakan motor cafe berapa. Ini ada kisarannya 2400 sampai dengan 2700, 1750 sampai dengan 1956S. Nah, karena di sini saya memiliki sebuah T-motor dengan 2800, maka saya memilih yang paling mendekati di sini adalah 4S Lipo with Hadecam 2400 sampai dengan 2700 kV. Setelah teman-teman memastikan beberapa hal tersebut, teman-teman tinggal cukup klik pitch di sini dan agree di sini. Setelah teman-teman melakukan itu, lakukan save and reboot di sini. Setelah masuk kembali seperti ini, teman-teman tinggal masuk lagi ke PID tuningnya kita. Kita harus memastikan kembali apakah settingan PID-nya itu telah berubah. Nah, di sini kita bisa melihat settingan-settingannya telah berubah, berupa biasanya berada di posisi default semua di tengah seperti ini. Namun di sini kita bisa melihat settingan-settingan yang dilakukan atau sesuai dengan pilihan yang kita pilih yang dilakukan oleh Superfly FPV di sini. Di sini ada namanya red profile setting. Teman-teman juga bisa mencoba-coba red yang dimiliki oleh pilot-pilot ternama di sini. Teman-teman tinggal memilih red di sini. Nah, ini adalah pilot-pilot yang cukup handal di kelasnya, teman-teman. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan yang teman-teman suka ataupun mungkin favoritnya teman-teman. Saya tidak mengerti apakah betul ini red yang mereka gunakan. Namun tidak mungkin hal tersebut ada di sini jika memang tidak digunakan oleh mereka. Nah, saya sangat menyukai penerbangan yang dilakukan oleh Vanover ya, dan saya terinspirasi juga salah satu pilot terinspirasi oleh dia, maka saya pilih saja Vanover di sini ya. Kita coba save di sini, walaupun terbang saya tidak sedikit pun mendekati Vanover, teman-teman. Dan kita lihat kembali apakah rate-nya itu sudah masuk. Nah, kita bisa melihat di sini rate yang menggunakan ini sangat low dan kita akan mencobanya, teman-teman. Kita langsung lanjut lagi ke tab selanjutnya, yaitu receiver. Nah, receiver di sini saya menggunakan Express LRS atau ELRS di sini. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan S-Bus, tidak usah khawatir, saya akan juga memperlihatkan teman-teman. Nah, setelah kita melakukan penyetingan, memastikan portnya berada pada word yang kita pilih atau penyolderannya kita di FC-nya kita langsung masuk ke tab receiver-nya juga dan melakukan settingan pada tab receiver di sini.
teman-teman tinggal memilih serial di sini dan memilih sesuai dengan provider yang teman-teman pakai. Untuk teman-teman yang menggunakan Express LRS, teman-teman bisa memilih Crossfire di sini karena serial providernya itu menggunakan Crossfire. Maka di sini teman-teman bisa memilih Crossfire. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan S-Bus, teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman tinggal membuka ini dan mencari sebuah S-Bus di sini. Teman-teman tinggal membuka dan mencari S-Bus dan melakukan save and reboot di sini. Tapi karena saya menggunakan Express LRS, maka saya pilih Crossfire dan save and reboot di sini. Setelah masuk kembali, kita kembali melakukan penyetingan di sini. Kita kembali melihat apakah pilihan yang kita pilih sudah sesuai atau tidak. Jangan lupa telemetri tetap diaktifkan untuk mendapatkan data-data telemetri dari remote-nya kita dan kuatnya kita. Ini harus diaktifkan, teman-teman. Nah, channel mapnya itu teman-teman juga tetap harus memastikan bahwa berada di posisi AETR 1234 dan yang lainnya dibiarkan sesuai dengan standarnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab Modes. Pada tab Modes ini, teman-teman harus memiliki atau menghubungkan remote-nya terlebih dahulu untuk mengetahui aux mana saja yang sesuai dengan remote-nya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit memandu teman-teman dan memperlihatkan teman-teman apa yang harus teman-teman pilih pada saat pemilihan mode ini. Di sini juga saya mengajarkan teman-teman bagaimana cara pemilihnya dan bagaimana cara melihat tombol-tombolnya tersebut. Untuk penyetingan pada tab Modes, saya pastikan teman-teman atau memastikan untuk memasang baterainya, karena kita harus menghubungkan receiver kita ke transmitternya kita. Di sini saya akan menyalakan kuat saya dan melihat apakah sudah terhubung atau tidak. Teman-teman bisa mendengar suara yang cukup menggelegar di situ. Nah, kita langsung menghubungkan saja receivernya kita dan melihat apakah sudah terhubung dengan semestinya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kuatnya saya sudah terhubung di remote-nya saya. Kita sudah bisa menggerak-gerakkan throttle-nya, roll-nya, pitch-nya dan segala macam. Kita juga bisa mencoba auxiliarisnya atau aux-nya di sini. Kita bisa melihat aux 1, aux 2 dan menggerak-gerakannya. Karena di sini kita akan menyeting modenya di sini. Di sini saya akan melakukan dengan cepat karena untuk menyalakan kuatnya ini dalam keadaan VTX saya menyala. Saya takutkan kuatnya itu mengalami kepanasan dan merusak VTX-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat arm di sini. Arm adalah tuas di mana kita dapat mengaktifkan motornya. Maka saya mengklik add rank di sini dan teman-teman tinggal mengklik di remote-nya teman-teman untuk mengaktifkannya. Nah, Betaflight akan otomatis memilih aux 1 disesuaikan dengan tombol yang teman-teman inginkan pada armnya. Setelah itu, teman-teman tinggal mengklik lagi angle dan klik add rank seperti yang tadi. Sesuaikan dengan tuas yang teman-teman inginkan. Saya gerakkan tuasnya lagi. Ya, saya melakukan pergerakan tuas sesuai dengan yang saya inginkan untuk modenya. Maka saya pilih aux 2 di sini. Saya biasanya menariknya seperti ini, teman-teman. Artinya, dalam keadaan tuasnya normal, modenya adalah angle. Dan pada saat tuasnya berada di paling bawah, maka dia akan masuk ke acro. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan untuk menggunakan angle terlebih dahulu untuk mengetahui penerbangan FPV itu seperti apa. Namun jangan terlalu lama bermain di angle mode karena itu akan
membuat teman-teman merasa jenuh dan juga tidak menikmati FPV, karena pada dasarnya FPV itu dinikmati dengan mode akronya. Perlu teman-teman ketahui bahwa mode angle adalah mode di mana drone-nya itu akan menahan sudutnya, atau dia akan menahan sudutnya itu agar tidak terbalik. Sedangkan akro adalah mode di mana tidak ada penahan sudut. Artinya kemiringan kuatnya itu disesuaikan dengan kemiringan tuasnya teman-teman. Jika teman-teman memiringkan ke kiri secara terus-menerus, maka kuatnya akan terus berbalik sesuai dengan arah yang teman-teman tuju. Dan dia akan berputar-putar terus-menerus sesuai selama teman-teman menggerakkan tuasnya. Itu adalah acro mode atau bisa dikatakan air mode. Nah, air mode di sini karena saya menonaktifkan tadi, maka saya akan memilihnya di sini, teman-teman. Air mode itu akan saya pilih di sini. Saya akan menambah ranknya itu sesuai dengan posisi mode pada flight mode-nya dia. Maka saya juga menggerakkan posisinya. Nah, air mode saya aktifkan pada mode seperti ini biasanya. Mengapa seperti ini? Karena mode angle pada saat di atas seperti ini, air mode-nya itu tidak akan aktif. Namun pada saat saya menekannya ke tengah sekali, maka angle-nya itu akan dipadukan dengan air mode. Sedangkan tuas paling bawah, acro, akan dibantu dengan air mode. Ini akan membuat air mode-nya tidak akan permanen, teman-teman. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan penyetingan-penyetingan yang lainnya seperti beeper di sini. Teman-teman bisa mengambil tab beeper sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Biasanya karena keterbatasan tuas, maka saya biasanya pasang seperti ini. Saya akan memasang tuasnya bersamaan dengan GPS rescue-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, pada saat tuasnya normal, dia tidak akan memilih apa-apa. Pada saat saya membuat tuasnya ke tengah, dia akan memilih beeper. Pada saat saya tuasnya ke bawah, dia akan memilih GPS rescue. Tuas-tuas ini harus teman-teman betul-betul memahami dan betul-betul mengingat posisi-posisi yang teman-teman pilih. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasi yang saya bikin di sini. Saya kembali memvideokan juga, teman-teman bisa melihat tuas yang saya gunakan. Teman-teman bisa melihat kamera saya di sini. Ini adalah armingnya. Jadi ini adalah armingnya. Kita akan melihat di sini apakah betul tuas ini akan mengaktifkan arming. Arm ya. Ini menonaktifkan dan ini mengaktifkan arm. Nah, untuk flight mode-nya, teman-teman bisa melihat di sini. Dalam posisi normal, angle-nya akan aktif di sini. Terlebih dahulu mungkin agar bisa terlihat, kita save dulu. Oke, nah ini adalah armnya, teman-teman. Jadi pada saat kita tekan seperti ini, dia akan arm. Nah, di sini armnya tulis disable karena kabel data sementara terpasang di kuatnya. Itu adalah proteksi dari Betaflight-nya. Tidak memungkinkan untuk memutar motor pada saat kabelnya terpasang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat angle dengan aktif pada posisi tuas normal. Nah, ini adalah posisi pemilihan modenya. Dan teman-teman bisa melihat angle dan dia akan lepas ke air mode pada saat saya mengaktifkan paling bawah. Dia akan masuk ke sini. Nah, pada saat saya tuasnya menghadap ke bawah, air mode-nya akan nonaktif dan dia akan masuk ke mode angle. Nah, begitu pula dengan GPS rescue di sini. Nah, jika saya menekan tuasnya di sini, tidak kelihatan ya, ini ya. Ini adalah posisi normal. Jika saya menekan ke tengah, teman-teman bisa melihat pula di layarnya, dia akan mengaktifkan beeper. Nah, beeper ini kita gunakan untuk mencari drone-nya kita. Amit-amit kalau tercecer, kita harus menekan sebuah beeper ini untuk membantu kita mencarinya. Jadi kita bisa menekan di sebelah tengah di sini. Nah, untuk proteksi lagi salah satunya adalah GPS rescue.
pada saat kita memiliki atau mungkin loss ataupun mungkin loss pada video FPV kita, teman-teman bisa sigap menekan tombol GPS rescue di sini untuk mengaktifkan GPS rescue-nya dan berdoa untuk dia kembali ya. Nanti saya akan membagikan teman-teman bagaimana cara melakukan penyetingan GPS rescue-nya juga. Ini khusus untuk membahas bagaimana cara mengaktifkan modenya. Oke. Nah, setelah teman-teman memastikan bahwa seluruh telah terpasang dengan semestinya, kita langsung save saja dan lanjut ke tab berikutnya di sini. Sebelum kita melanjut, teman-teman bisa melihat sensor saya di atas sini. Di sini telah terpasang semuanya. Jika sensor-sensornya teman-teman atau port-port yang teman-teman pilih itu sesuai dengan yang sebenarnya, teman-teman akan mengaktifkan seluruh sensornya di sini. Saya telah memasang sebuah GPS pada tab Ward 6 ya. Maka GPS-nya telah aktif dengan settingan yang telah saya ajarkan tadi. Begitu pula dengan barometernya dan pula magnetometernya. Semua telah aktif di sini kecuali sonar, teman-teman. Karena sensor sonar saya tidak memasang pada kuat ini. Nah, kita akan langsung lanjut ke tab motor di sini, teman-teman. Ini adalah tab yang harus teman-teman perhatikan karena di sini akan penting untuk teman-teman dan sangat rawan pada saat penyetingannya, teman-teman. Saat ini kita berada di tab motor. Apa sih yang harus teman-teman perhatikan pada tab motor di sini? Teman-teman cukup memperhatikan apa yang saya sampaikan di sini, teman-teman. Nah, di sini beberapa hal yang harus teman-teman pastikan adalah posisi dari motor-motornya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat motor 1, 2, 3, dan 4. Teman-teman harus memahami betul-betul posisi-posisi motor pada drone-nya, teman-teman. Nah, saya akan langsung memperlihatkan teman-teman posisi-posisinya itu. Motor 1 yang dimaksudkan di sini adalah motor yang berada di sebelah sini, teman-teman. Dan motor 2 adalah motor yang berada di sebelah sini. Motor 3 berada di sebelah sini dan motor 4 yang berada di sebelah sini, teman-teman. Teman-teman harus memastikan bahwa posisi-posisi motornya ini sudah sesuai. Bagaimana cara untuk melakukan itu adalah teman-teman bisa nantinya mencoba memutar motor tuasnya di sini. Teman-teman bisa memutar di sini dan mencoba melihat apakah motor yang berputar adalah sini, di sini, di sini, atau di sini, teman-teman. Nah, teman-teman harus memastikan posisi-posisi motor ini sesuai 1, 2, 3, dan 4. Jika ditemukan nantinya posisi dari posisi motor-motor ini terbalik dan segala macam, teman-teman bisa melakukan reorder motor di sini atau menukar posisinya. Pada Betaflight konfigurator 10.8 dan firmware 4.3, di sini teman-teman memungkinkan untuk melakukan reorder motor pada tab motor di sini. Tidak lagi perlu masuk ke CLI untuk melakukan atau merubah pin-pinnya menyesuaikan dengan posisi motor-motor yang seharusnya. Nah, di sini teman-teman tinggal cukup mengklik di sini akan memandu sesuai dengan gambar yang akan muncul. Di sini tidak akan lebih sulit karena cukup teman-teman perhatikan posisi-posisinya saja. Jika nantinya posisi motornya 2 kebalik dengan 3, teman-teman bisa reorder motor atau menukar motor 3 menjadi 2, 2 menjadi 3. Artinya untuk melakukan betul-betul pengetesan bahwa sesuai dengan tidak, teman-teman bisa memutar atau memutar tuas-tuas di sini dan mencobanya satu-satu apakah aktif atau tidak sesuai dengan urutan yang ini. Nah, selanjutnya apa yang harus teman-teman perhatikan adalah untuk motor direction. Motor direction harus sesuai dengan apa yang ada di sini. Ya. Di sini teman-teman bisa melihat panah untuk motor satunya kita. Ya. Panahnya itu adalah searah dari jarum jam. Di sini saya sengaja memasang sebuah tip untuk mengetahui nantinya agar lebih mudah melihat putaran dari motor ini. Teman-teman bisa melihat nantinya arah putarnya apakah sesuai searah jarum jam atau berlawanan dari jarum jam di sini. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa motor 1 searah dari jarum jam, motor 2-nya itu berlawanan arah jarum jam, arah putarnya, dan motor 3-nya itu berlawanan arah jarum jam,
dan motor 4-nya itu searah jarum jam. Teman-teman hanya perlu memastikan putarannya itu sesuai dengan ini, teman-teman. Nah, apalagi yang harus teman-teman perhatikan adalah kita turun ke bawah ESC protokol motor di sini. Di sini untuk mengetahui protokol yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa membuka deskripsi dari part yang teman-teman beli. Di situ teman-teman bisa melihat protokol maksimum yang digunakan oleh ESC-nya, teman-teman. Karena di sini saya menggunakan motor karena di sini saya menggunakan ESC dengan maksimum di shot 600, maka di sini saya hanya memilih terlebih dahulu di shot 300 di sini, teman-teman. Nah, di bawahnya kita dapat melihat motor stop di sini. Nah, apa sih fungsi dari motor stop ini? Motor stop ini memungkinkan teman-teman untuk menghentikan putaran motor sesuai dengan tuasnya, teman-teman. Nah, jika tuasnya teman-teman berada pada posisi paling bawah seperti ini, maka motornya akan berhenti terputar. Maka nanti kembali terputar jika teman-teman mendorong tuasnya sedikit arah ke atas, maka motornya akan otomatis menyala. Nah, di sini tuasnya tidak aktif. Artinya saya membiarkan motornya terus-menerus berputar selama armingnya masih aktif, teman-teman. Nah, dalam beberapa kasus tertentu saya menyarankan teman-teman untuk tetap menonaktifkan fungsi ini dan tidak pernah mengaktifkannya jika memang teman-teman mengerti. Nah, sampai di sini saya rasa tidak ada lagi yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Nah, kita akan coba langsung lanjut saja dan masuk melihat apakah motornya kita sudah sesuai dengan pin out ini dan motor directionnya sudah sesuai dengan arah ini. Nah, kita akan mencoba satu persatu dari motor kita, apakah posisi motor 1, 2, 3, dan 4 sesuai dan arah putarnya pun juga sesuai, teman-teman. Untuk melakukan hal itu kita harus menyalakan atau memasang baterainya kita. Nah, kita akan mendisconnect dulu di sini dan saya akan memasang baterainya. Ya. Dan saya langsung memasangnya kembali. Kita langsung lanjut ke tab motor, teman-teman. Di sini kita akan melihat motornya apakah sesuai dengan atau tidak. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal mengaktifkan tab di bawah di sini atau tuas di sini. Ya. Di sini mengatakan pastikan teman-teman telah mencabut propnya. Karena ini adalah sangat rawan, teman-teman. Saya menyarankan teman-teman betul-betul memperhatikan ini. Jangan sekali-sekali teman-teman mengabaikannya ataupun mungkin menganggapnya ini hal yang sepele, karena ini bisa mencederai teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengaktifkannya seperti ini. Dan teman-teman mencoba memutar motor 1. Motor 1 itu adalah posisi sebelah sini ya, nanti yang ini, teman-teman. Nah, kita akan memutar tuas ini secara pelan. Itu akan memutar motor 1 ini. Berarti motor 1 sudah betul dan kita memastikan dulu putarannya, teman-teman. Harusnya searah jarum jam. Namun jika saya lihat dari sini, ini memang searah jarum jam. Kita bisa menyimpan tangan kita di sini. Betul ya. Ini adalah searah jarum jam dan motor satunya pun sudah benar, teman-teman. Nah, kita kembali memastikan motor 2-nya. Nah, motor 2 berada posisi kanan atas dan kita akan mencoba memutarnya secara pelan. Teman-teman juga bisa melihat bahwa motornya itu berlawanan dari arah jarum jam. Kita bisa melihat di sini dari tape yang saya pasang ya. Nah, betul dia berlawanan arah jarum jam dan posisi motor 2-nya sudah betul. Kita langsung lanjut ke motor 3. Kita kembali ke sini.
dan kita coba putar secara berlahan. Nah, ini dia motor 3 ya. Ini harusnya berlawanan arah jarum jam, kita memastikan itu. Dan benar saja teman-teman, benar saja. Ini adalah berlawanan arah jarum jam. Dan posisinya pun sudah berada di kiri bawah, artinya sudah sesuai dengan seharusnya. Dan kita mematikannya di sini. Dan kita kembali mencoba motor 4. Ini adalah motor 4 dan harusnya sudah benar karena yang lain sudah betul. Kita tinggal memastikan apakah arah putar motornya itu sudah sesuai. Dan kita tuasnya pelan-pelan aja. Nah, dengan begini kita sudah memastikan bahwa semua pemasangan motornya itu kita sesuai dan kita mencoba arah putarnya betul searah jarum jam, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini. Ya. Nah, setelah teman-teman memastikan seperti ini, artinya pemasangan kita setelah sukses ada motor 1, 2, 3, 4 dan arah putarnya pun sudah sesuai, teman-teman. Nah, jika teman-teman menemukan di mana posisi pemutarnya itu atau arah putarnya itu berlawanan, maka teman-teman tinggal pencet di sebelah sini dan ikuti instruksi yang diberikan, teman-teman. Maka otomatis nanti di beta flagnya itu akan memandu teman-teman putaran motornya itu sudah sesuai atau tidak. Nah, setelah kita memastikan tab motor di sini, kita akan lanjut ke tab sebelumnya. Namun sebelumnya itu karena saya mengantisipasi panas pada VTX-nya, maka terlebih dahulu saya cabut dulu baterainya. Bentar. Oke, kita langsung lanjut lagi ke tab selanjutnya, yaitu OSD. Nah, di sini kita bisa melihat OSD-nya yang telah kita pasang, teman-teman. OSD adalah on-screen display atau parameter-parameter yang kita lihat di kameranya kita. Pada saat kita memasang sebuah goggle, di sini kita akan melihat OSD atau petunjuk-petunjuk yang dapat membantu kita dalam hal penerbangan. Hal yang paling penting di sini saya akan mengaktifkan berupa baterai ya. Jadi kita akan memasang sebuah baterai. Nah, biasanya saya hanya memunculkan baterai average-nya saja atau rata-rata di setiap selnya. Karena di sini kita menggunakan 4 sel, maka yang muncul nantinya hanya voltase dalam satu selnya. Mengapa dalam satu selnya saja? Karena lebih mudah untuk diingat, teman-teman. Jika teman-teman sudah berada di tahap kritikal atau mungkin di bawah 3, itu adalah hal yang sangat kritikal. Biasanya saya landing di dalam posisi 3.7 atau di 3.6. Maka dari situ di sini saya dapat melihat dengan gampang untuk memastikan bahwa voltage saya sudah sangat drop atau tidak, teman-teman. Nah, di sini biasanya saya juga mengaktifkan sebuah parameter disarm. Jadi di sini kita bisa melihat arming dan disarmingnya. Jadi kita bisa memasang ini di sebelah sini. Dan selanjutnya saya akan mencoba memasang lagi flight mode-nya. Jadi flight mode-nya itu kita bisa mengetahui kita berada di mode apa saat ini. Apakah kita berada di mode Angel, Acro, dan segala macam, teman-teman. Kita bisa mengaktifkan di sebelah sini. Dan kembali karena kita di sini menggunakan GPS, maka saya memunculkan tab satelit pada GPS-nya kita agar kita mengetahui satelit kita sudah berapa saat ini. Jadi kita bisa melihat nantinya GPS-nya kita sudah berapa GPS, teman-teman. Saya langsung mengaktifkannya di sebelah sini, teman-teman. Selanjutnya adalah home direction atau arah rumah ya. Ini adalah hal yang penting pada saat kita melakukan long range. Pada saat kita terbang jauh, mungkin akan terkecoh dengan posisi-posisi dari visualnya kita. Maka di sini kita butuh bantuan semacam arrow atau arah panah yang menunjukkan kita bahwa arah rumahnya itu di sebelah sana. Nah, di sini kita dapat menyimpannya di arah tengah sini agar lebih mudah untuk menemukan arah rumah kita di mana, teman-teman. Selanjutnya adalah home distance atau jarak dari rumah. Ya.
teman-teman bisa mengaktifkan ini dan kita bisa mengetahui kita saat ini berada di jarak berapa dari rumahnya kita. Di sini dengan begini kita dapat mengantisipasi lokasinya kita atau seberapa jauh kita saat ini, dipastikan dengan posisi baterainya kita. Jadi disesuaikan dengan posisi baterai yang telah ada saat itu. Nah, saya lanjut lagi ke bawah, link quality ya. Karena di sini saya menggunakan Express LRS, maka L-key ini untuk membantu saya melihat apakah signal transmitter kita masih sangat cukup untuk kita lakukan penerbangan. Kita mencari lagi apa yang harus kita lampirkan di sini, teman-teman. Nah, ini juga penting untuk kita aktifkan, teman-teman. Ya, di sini adalah VTX channel agar kita bisa memastikan kita berada pada VTX berapa, channel berapa, dan powernya berapa. Maka dari itu kita juga mengambil itu, simpan di bawah sini agar nantinya kita tahu bahwa kita berada di channel R2 dengan power berapa, teman-teman. Jadi ini membantu teman-teman untuk melihat apakah kita berada di power maksimal atau tidak. Kita kembali lagi mencari apa yang harus kita tampilkan di sini. Saya rasa dengan minimum setup di sini itu membantu teman-teman juga. Jangan juga membuat OSD-nya teman-teman terlalu ramai yang nantinya mengganggu penerbangannya, teman-teman. Saya rasa dengan kondisi-kondisi seperti ini kita sudah cukup banyak, teman-teman. Kita semakin banyak OSD di sini semakin mengganggu penerbangan karena kita terlalu banyak fokus untuk melihat, teman-teman. Itu biasanya yang saya rasakan, teman-teman. Saya rasa pilihan-pilihan ini saja yang penting untuk kita tampilkan dan kita langsung saja save di sini, teman-teman. Nah, ini adalah video transmitter. Jadi pada settingan ini memungkinkan teman-teman untuk memilih VTX table-nya. Di sini kita tidak memiliki VTX table karena kita belum melakukan penyetingan di sini, teman-teman. Di sini saya menggunakan Rasteng, maka kita bisa menggunakan jasa preset. Jadi kita coba masuk ke preset yang pastinya kita membutuhkan sebuah koneksi internet dan kita coba konekkan dulu, teman-teman. Langsung reload aja di sini dan kita cari VTX, teman-teman. Kita akan memilih sesuai dengan VTX-nya kita. Jika teman-teman tidak menemukan VTX yang teman-teman gunakan di sini, teman-teman bisa masuk ke situs resmi oleh VTX-nya. Biasanya mereka memberikan VTX table di situ yang teman-teman bisa copy dan paste di CLI di sini. Karena di sini saya memiliki VTX yang saya rasa pasti ada di sini, ya. Kita bisa memilih di sini, teman-teman. Saya punya RAS di sini ya. RAS Tiny Tank, Teen Racing Ultimate Plus dan segala macam. Saya bisa memilih di sini dan memilih sesuai dengan yang saya punya. Saya mempunyai RAS Tank Ultimate Plus 2. Maka saya pilih di sini dan saya lakukan pick di sini dan agree, teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal langsung save and reboot di sini. Seperti biasa kita langsung masuk ke tabnya dan memastikan apakah settingannya sudah terpasang atau tidak. Ya, di sini teman-teman sudah bisa melihat tabelnya, teman-teman. Di sini bisa melihat tabelnya, value-nya dan labelnya. Ya, jadi untuk VTX yang saya gunakan itu maksimumnya 800 mW. Jadi betul dia terpasang 25, 200, 500 dan 800. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan penyetingannya langsung di sini, memilih sebuah bandnya. Ya, saya biasanya menggunakan race band channel 3 dengan power beragam ya, mungkin 200 sampai dengan 500 tergantung lokasinya. Karena di sini saya menggunakan pit agar tidak membuat motornya panas pada saat memasang baterai, maka saya membiarkan dulu seperti ini sampai settingan-settingan yang lain itu sudah cukup bagus.
Setelah memilih sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita langsung save saja di sini, brother. Oke, di sini smart audionya itu belum terhubung karena baterainya lagi tidak terpasang, teman-teman. Teman-teman bisa nantinya memastikan apakah smart audionya terhubung, karena di sini akan tertulis ready kalau nggak salah. Oke ya. Nah, kita langsung masuk ke tab selanjutnya. Di sini saya tidak memasang SD card untuk black boxnya ya. Kita langsung masuk ke tab yang mungkin kita lewatkan di sini, yaitu memilih sebuah GPS rescue atau memilih settingan-settingan GPS-nya kita. Nah, di sini tidak ada tab itu karena dia masuk ke expert mode ya. Jadi kita harus mengaktifkan ini terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa settingan-settingan lain di sini yang belum kita pilih tadinya. Nah, kita langsung masuk saja untuk melakukan penyetingan file save-nya kita untuk mengatur GPS rescue-nya kita. Kita langsung masuk ke file save di sini. Teman-teman bisa melihat apa yang saya pilih di sini dan saya akan mencoba menjelaskan satu persatu sepanjang yang saya bisa. Nah, di sini file save-nya kita bisa memilih TG2 untuk mengaktifkan settingan ini, teman-teman. Yang lain kita biarkan biasa saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa sebenarnya Betaflight 4.3 itu sudah memiliki settingan-settingan yang cukup bagus. Namun kita hanya menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Pada dasarnya defaultnya itu sudah cukup bagus, teman-teman. Terus di sini teman-teman step 2-nya kita pilih GPS rescue ya. File save ini adalah tindakan yang dipilih oleh kuatnya kita secara otomatis jika transmitter kita terputus atau mungkin loss ya. Maka kuatnya kita akan memilih file save prosedurnya di sini. Maka file save prosedur yang mereka pilih adalah GPS rescue. Jika teman-teman memilih drop, pada saat remote-nya teman-teman putus atau loss, maka dia akan menjatuhkan dirinya atau drop. Nah, jika teman-teman memilih land, maka dia akan menurunkan throttle-nya secara perlahan. Maka di sini saya tidak menyarankan untuk teman-teman memilih ini karena di sini akan dipengaruhi oleh faktor angin. Pada saat drone-nya itu memilih untuk landing sendiri dengan menurunkan throttle-nya secara perlahan, dia akan terpengaruhi oleh faktor angin. Semakin keras anginnya, semakin terdoronglah kuat kita. Ini sangat membahayakan untuk orang sekitar karena bisa menimpa orang-orang yang ada di sana. Nah, di sini kita memilih GPS rescue karena di sini kita memiliki sensor-sensor yang cukup bagus. Kita memiliki GPS, barometer, dan magnetometer. Artinya harusnya GPS rescue-nya kita itu harusnya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah angle. Angle ini adalah sudut kemiringan pada saat dia rescue. Jadi kita memilih sebuah 32, saya rasa ini sudah cukup bagus, teman-teman. Initial altitude. Initial altitude adalah ketinggian pada saat dia rescue. Jadi ketinggian drone ini pada saat dia lost atau GPS rescue ataupun mungkin kita menarik tuas GPS rescue-nya. Dia akan naik setinggi 50 meter dan lanjut balik ke rumah. Nah, di sini bisa kita setting sesuai dengan posisi tertinggi benda-benda yang ada di sekitarnya kita atau gedung-gedung yang ada di sekitaran kita. Jika di sekitaran kita memiliki ketinggian 50, maka kita harus menyetingnya di atas 50 untuk menghindari tabrakan di atas. Karena pada dasarnya drone itu tidak bisa mengenali dan tidak memiliki sensor yang dapat membaca obstacle yang ada di depannya. Maka di sini teman-teman harus menyetingnya di atas dari benda yang ada di sekitarnya teman-teman. Karena di posisi saya di sini rata-rata laut dan ketinggian pohon-pohon itu paling tinggi 20 meter, maka saya rasa paling aman saya setting 30 saja. Selanjutnya ini adalah descent distance. Descent distance itu adalah kapan kuatnya itu mulai menurunkan ketinggiannya.
Nah, pada saat dia berada di initial altitude-nya dia akan mulai menurunkan ketinggiannya pada saat jaraknya itu berada di 200 meter menuju ke home point-nya dia. Maka dia akan menurunkan secara perlahan ketinggiannya dia. Di sini saya akan merubahnya sedikit lebih dekat. Saya akan memasangnya 100. Nah, setelah itu minimum distance to home point meter. Nah, ini adalah settingan di mana kuatnya itu akan mulai aktif GPS rescue-nya. Ini penting untuk teman-teman ketahui di sini. Nah, di sini jarak minimum ya, jarak minimum dari home point di mana GPS rescue itu mulai aktif. Nah, jika teman-teman melihat di sini nilainya adalah 100, jadi GPS rescue itu akan aktif setelah jaraknya itu di atas 100 meter. Nah, jika drone-nya teman-teman berada di jarak di bawah 100 meter dan dia lost, maka dia akan memilih drop. Dia tidak akan GPS rescue. Namun, jika drone-nya teman-teman berada di 200 meter ke depan, terus dia lost, maka prosedurnya adalah menggunakan GPS rescue dan kembali ke home point. Saya biasanya memasang ini adalah minimum distance. Minimum distance Betaflex seingat saya adalah 50. Maka di sini saya akan memasang 50. Artinya GPS rescue akan aktif itu setelah 50 meter. Di sini adalah ground speed atau kecepatan dia pada saat rescue. Saya rasa ini sudah cukup tinggi ya, 20 meter per detik. Throttle minimum adalah throttle di mana gasnya itu atau throttle-nya itu dia akan menahan di 1100 atau tuas throttle-nya itu minimum berada di 1100 pada tuasnya. Dan ini adalah throttle maksimum, sebaliknya adalah tuas di mana maksimum throttle yang akan ditarik secara otomatis oleh Betaflight pada saat dia rescue, teman-teman. Ini adalah minimum dan ini adalah maksimum. Throttle hover. Jadi throttle hover ini sebenarnya ini adalah yang paling penting untuk teman-teman ketahui. Jadi teman-teman harus mengetahui hover throttle-nya teman-teman itu berada di berapa. Jadi agar nantinya pada saat GPS rescue itu kuatnya teman-teman itu tidak kayak kodok naik turun ketinggiannya pada saat dia rescue. Jadi untuk mendapatkan penerbangan atau rescue yang datar yang tidak naik turun, teman-teman harus menyeting ini dengan spesifik. Jadi teman-teman harus mencoba throttle posisinya teman-teman itu berada di berapa agar mendapatkan throttle hovernya. Kalau teman-teman memiliki throttle hover yang sempurna memasukkan di sini, maka penerbangan rescue-nya teman-teman tidak akan naik turun, teman-teman. Karena dia akan memilih antara 1100 sampai 1600. Dia akan mencoba menyeimbangkan sesuai dengan ketinggian yang dia minta. Oke, ini adalah ascent rate atau kecepatan naik ya. Jadi kecepatan naik ini dimana kecepatan meter per detik pada saat digas naik secara otomatis. Jadi ini adalah 5 meter dalam 1 detik. Nah, saya rasa ini sudah cukup cepat ya. Dan descent rate adalah posisi di mana tuasnya nanti atau drone-nya itu diturunkan secara pelan-pelan oleh Betaflight-nya secara otomatis. Jadi descent-nya itu dia akan memilih 1,5 meter dalam 1 detiknya untuk menurunkan ketinggiannya, teman-teman. Nah, ini adalah minimum satellite. Minimum satellite adalah minimum satelit yang digunakan untuk mengaktifkan GPS rescue. Jika teman-teman memasang 8 di sini, maka GPS rescue-nya akan aktif setelah mendapat satelit minimum 8. Jadi 9, 10 dan seterusnya. Jika teman-teman memasang 6, maka dia akan mulai aktif setelah 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka di sini saya biasanya menyarankan teman-teman untuk mengisinya 6. Di bawahnya ada namanya allow arming with top fix.
atau mengizinkan armingnya walaupun sebenarnya GPS-nya belum fix. Di sini ada warningnya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa GPS rescue aktif jika minimum satelit telah tercukupi. Namun jika berada di posisi 6 ke bawah atau 4, maka GPS rescue-nya tidak aktif. Tab ini memungkinkan teman-teman defaultnya Betaflight itu tidak mengizinkan teman-teman mengaktifkan armingnya pada saat minimum satelit di bawah 6 artinya. Nah, di sini untuk mempermudah teman-teman adalah Betaflight kini mencoba membiarkan teman-teman mengaktifkan armingnya walaupun GPS-nya belum fix atau belum berada di atas 6. Namun di sini teman-teman diperingatkan bahwa jika teman-teman terbang pada saat GPS-nya di bawah 6, maka GPS rescue-nya itu tidak akan aktif. Artinya pada saat dia lost, maka dia akan memilih drop. Sini saya aktifkan. Namun dengan begitu saya betul-betul memastikan bahwa minimum satelitnya itu tercukupi pada saat saya terbang. Nah, tips untuk teman-teman untuk mengakali ini adalah saya biasanya mengaktifkan ini walaupun saya terbang di minimum satelit, saya akan terbang di posisi-posisi dekat-dekat saja yang terlihat dan mudah terlihat maksud saya. Nah, setelah kita mendapatkan GPS yang cukup, teman-teman tinggal landing saja, melakukan disarm dan lakukan arming kembali, maka akan dikenali posisi tersebut sebagai home point, teman-teman. Selanjutnya adalah altitude mode-nya. Di sini dilihat maksimum altitude. Di sini akan ada 3 pilihan dan saya akan mencoba menerjemahkan satu persatu. Maksimum altitude adalah ketinggian maksimum yang diperoleh oleh GPS pada saat kita memilih maksimum altitude. Pada saat dia GPS rescue, drone-nya akan mengambil ketinggian tertinggi yang pernah teman-teman capai. Jadi jika walaupun sebenarnya teman-teman memasang inisial altitude-nya 30 meter, tapi pada saat penerbangan teman-teman pernah mencapai angka 50, maka pada saat GPS rescue dia akan naik ke maksimum altitude atau memilih 50 meter. Nah, jika teman-teman memilih fixed altitude, pada saat dia GPS rescue, dia akan tetap di angka 30. Walaupun teman-teman pernah menyentuh 100, namun pada saat GPS rescue tetap kembali ke 30. Sedangkan current altitude, pada saat GPS rescue, pada saat ketinggian 2 meter ataupun 5 meter dan lost, maka dia akan memilih rescue dalam posisi 2 meter atau 3 meter itu. Ini adalah hal yang tidak sangat disarankan, yang ini akan menabrak benda-benda yang ada di depan teman-teman ya. Nah, dari ketiga settingan ini, saya lebih menyarankan teman-teman untuk melakukan fixed altitude saja. Kecuali teman-teman mungkin saja berada di ketinggian, maka teman-teman perlu untuk memilih maksimum altitude, teman-teman. Untuk di bawah sanity check adalah ini adalah logik untuk melakukan pengecekan normal ya. Mungkin saya tidak akan membahas ini karena saya juga tidak terlalu jauh mengerti ini. Namun intinya sanity check ini adalah memastikan seluruh parameter-parameter ini sudah layak. Ya, itu adalah logik yang dimiliki oleh Betaflight. Nah, setelah teman-teman memastikan ini, teman-teman tinggal save and reboot saja. Setelah melakukan serangkaian hal tersebut, tidak terasa tutorial ini sangat panjang sekali. Saya telah memberikan teman-teman setupnya dari awal sampai dengan akhirnya. Kita melihat settingan-settingan yang ada pada drone FPV kita. Dengan memilih yang tadinya, saya rasa penerbangan pertama kita sudah dapat kita lakukan. Teman-teman cukup memperhatikan kembali settingan-settingan yang telah saya berikan sebelumnya. Dengan begini, sampailah kita pada ujung
settingan kita ataupun tutorial kita pada kesempatan kali ini. Mohon bantuannya jika mungkin saja ada hal-hal yang saya lewatkan di sini, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.